Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius ayat ke-18 sampai 25 dan akan saya lanjut ke pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 2, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Shalom The Warriors, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dalam acara Torah Prayer pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan terakhir di bulan Desember. Tuhan kita Tuhan yang nyata, penyertaannya selalu ada bersama dengan kami.
Mari kita beribadah, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas sukacita yang kami terima hingga sampai saat ini dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur ini ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Biar ibadah ini hanya menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa yang sudah mengajarkan Tuhan Yesus. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji dan menyembah. Teks pujian ada di kolom chat. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan
perlindungan kami kepadamu. Hati kami percaya Tuhan, dan kami mau menancapkan segala pengharapan kami seperti sauh yang kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebab tak ada rancangan kecelakaan, Kau berikan rancangan damai sejahtera Yesus Tuhan, dan masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Yesus. Kami mau berjalan maju bersamamu, sebab janjimu, sebab firman-Mu, ya dan amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Yesus. Korban Pembacaan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut
mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum
Kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Hanya Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarkan roh kami memuji nama-Mu, Allah yang hidup.
Allah yang besar, haleluya. Kami menyembahmu, kau Allah yang hidup, Allah yang besar, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, hanya kau yang ditinggikan. Kami mau bersekutu Tuhan, memuji namamu Yesus. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar, menyanyikan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami semua hadir untuk bersekutu dengan Engkau, memberikan doa, syafaat kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami doa syafaat, kami akan mendengar firman-Mu. Firman yang berasal dari Engkau Tuhan, kami tahu yang terbaik selalu berada dari posisi Kristus. Terima kasih Bapa, kami yang siap diberkati oleh firman, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan sharingkan firman di pagi hari ini tentang Love is Reborn, kasih yang lahir kembali. Kelahiran Yesus Kristus hanya ada 2 Injil yang mencatat, yaitu Matius pasal 1 ayat 18, saya akan membacakan Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya pertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di ayat 19-nya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka bumi, di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi di pasal 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus membuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, di kitab Lukas pasal 2 ayat 10,
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, kurang lebih dari 700 tahun nubuatan Mesias oleh Yesaya pasal 7 ayat 14. "Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Jadi kalau ditarik mundur, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum dia lahir, Mesias ini, di nabi di peristiwa Yesaya, ya. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus di dalam dunia. Yang dikenal juga dengan perayaan Natal, mereka menubuatkan tentang kedatangan seorang juru selamat ke dalam dunia. Tokoh-tokoh yang pernah menubuatkan atau yang melihat Yesus akan datang bahkan sebelum itu terjadi adalah Yesaya, salah satu nabi yang menubuatkan Mesias. Itu ada di Yesaya menulis bahwa tidak selamanya ada kesuraman di negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bahkan dikatakan dengan jelas, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya kan? Itu ada di Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Daniel. Malaikat Gabriel datang kepada Daniel sebagai orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan yang mengatakan bahwa akan ada 70 kali 7 masa di mana Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Daniel 9 ayat 25. Mikah menunjukkan kepada kita di mana Yesus akan lahir, yaitu Bethlehem Efrata. Mikah pun menyebutkan bahwa dia akan menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan lihatlah nubuatan itu pun telah tergenapi. Mikah 5 ayat 1 sampai 4. Dan yang terakhir adalah Zakaria. Mungkin kitab inilah yang paling banyak berbicara tentang kedatangan Mesias. Di dalam kitab ini juga lah dikatakan Mesias akan datang dengan mendarai seekor keledai muda. Mesias pun akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa, dan wilayah kekuasaannya terbentang sampai ke ujung bumi. Zakaria 9. Nubuatan nabi-nabi dari zaman yang berbeda ini sudah tergenapi ketika Yesus lahir. Dia lahir dan mati bagi kita. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang Yesus, kita secara tidak langsung jadi masuk dalam mata kuliah. Kalau orang-orang yang kuliah mereka yang kuliah, mahasiswa yang kuliah di STT itu masuk dalam mata kuliah Kristologi, salah satunya. Itu mempelajari tentang Tuhan Yesus Kristus, itu Kristologi mata kuliah ini. Nah, ada kata inkarnasi, ya, inkarnasi, penjelmaan, atau inkarnasi adalah kata serapan dari bahasa Latin incarne. Kalau kata Yunani, bahasa Yunani adalah ensarki. Nah, ini yang pernah belajar bahasa Yunani pasti akan paham ini. Ensarki. Kemudian hari muncul dimodifikasi menjadi reinkarnasi. Ya, ada kata bahasa reinkarnasi, tapi tidak ada hubungannya dengan inkarnasinya orang Kristen. Inkarnasinya orang Kristus. Kata inkarnasi sendiri begitu pentingnya gitu loh. Menjadi daging. Ini sekilas saya bahas tentang Kristologi karena satu adalah masuk dalam pelajaran tentang Yesus menjadi manusia, yaitu inkarnasi, ya kan? Dia inkarnasi sendiri menjadi Yesus Kristus, di mana Allah yang kudus ini berkenan menjadi daging, menjadi inkarnasi, lahir dalam keadaan bayi, tumbuh normal seperti manusia lainnya, dewasa, dan mengalami kematian dalam misi penyelamatan bagi umat manusia dari dosa. Kematian Allah yang inkarnasi itu tidak selamanya, sebab dia bangkit dan dia kembali naik ke sorga. Ya. Nah, teofani adalah kata istilah dalam ilmu teologi, dan bahasa artinya adalah Theophania berasal dari dua kata. Theos
yaitu Allah, dan phanero yang artinya menampakkan atau mewujudkan diri. Maka theophany adalah penampakan Allah, appearance of God, a manifestation of God to the world. Ya, itu inkarnasi dan teofani. Teofani sendiri Tuhan menampakkan diri dengan tanda-tanda yang dihayati oleh yang bersangkutan. Sehingga berhadapan dengan Allah sendiri, contoh Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Allah menampakkan diri kepada Israel dalam tiang awan dan tiang api. Nah, dalam Gunung Sinai, ya, dia menampakkan diri kepada Gideon sebagai Tuhan, malaikat Tuhan, Malak Yahweh. Nah, firman Allah, Hologos, sabda Allah, kalam Allah, kalimatullah telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya. Nah, misalnya contohnya, ada contoh misalnya ada Pak Prana, ada Pak Wijaya, ada Pak siapa saja mau menjelaskan misalnya, menjelaskan saya misalnya, atau menjelaskan Pase, ya kan, gembala kita. Tapi tidak bisa sedetail mungkin karena menjelaskan orang itu secara gamblang tidak bisa diterima. Begitupun di Perjanjian Lama, banyak nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Ada Nabi Musa, Elia, Elisa, Yeremia, Yeskel, Esra, Nehemia, Yunus, Habakuk, semuanya merincikan Tuhan itu seperti apa. Tapi tidak detail, tidak gamblang. Nah, sekarang Allah sendiri yang turun ke dunia menjelaskan dirinya sendiri. Nah, itu udah mungkin kasat mata atau buram, itu pasti jelas dan clear. Nah, Natal adalah perwujudan kasih Allah, anugerah kasih dari Allah, ditunggu tapi ditolak. Kesukaannya menjadi kesedihan, itulah paradoks Natal. Manusia berjuang mati-matian untuk mencari keselamatan tapi tidak sanggup. Kitab kita di Kejadian Maleakhi ada masa diam, namanya silent years. 400 tahun yang pernah belajar tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pasti tahu. Allah tidak bersuara, tidak membangkitkan seorang nabi pun. Tidak ada wahyu sampai pada zaman Yohanes berteriak di padang gurun. Tetapi di mana silent years 4 tahun itu tidak dicatat, tetapi terjadi banyak kejadian di situ yang tidak dikanon ke dalam. Natal sendiri berasal dari Portugis, bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Ya, 25 Desember, diperingati 25 Desember. Nah, Natal berasal dari kata Latin dies natalis, hari lahir. Dalam bahasa Inggris, perayaan Natal disebut Christmas. Dan istilah Inggris kuno, Christus Messes, yang berarti misa Kristus. Christmas sendiri biasa ditulis Ekmas, suatu penyingkatan yang cocok untuk tradisi orang Kristen karena huruf Ek dalam bahasa Yunani merupakan singkatan dari Kristus atau dalam bahasa Yunani Shiro. Nah, dalam kata bahasa Indonesia sendiri dijumpai kata dalam Alkitab bahasa Indonesia LAI tidak dijumpai kata Natal, yang ada hanya kelahiran Yesus. Ya. Nah, sebetulnya Natal sebenarnya di zaman Konstantin, Kaisar Konstantin itu pemujaan terhadap dewa matahari. Dewa matahari. Karena waktu sangat singkat maka saya akan memotongnya. Nah, sebetulnya itu diperingati untuk memperingati dewa-dewa di zaman Konstantin di Romawi itu ya. Karena orang-orang Kristen di bawah tekanan. Jadi kelahiran Kristus tidak perayaan orang Kristen itu dijadikan tanggal 25 Desember. Nah, ada kata bahwa 25 Desember itu bukan kelahiran Tuhan Yesus, memang. Ada 25 Desember itu kata orang itu memperingati dewa-dewa. Sebetulnya ada dua persepsi dalam memaknai Natal, makna Natal yang bias. Kalau kita melihat seputar Natal, sangat banyak sekali penyimpangan, seperti misalnya ada Sinterklas atau Santa Claus yang naik kereta yang bisa terbang, ditarik rusa. Pohon Natal dipenuhi pernak-pernik, lampu-lampu yang gemerlap, ada juga menjadikan makna Natal menjadi pesta pora. Panggang B2 besar-besaran, B2 rica-rica, sehingga para babi pergi ke catatan sipil untuk mengganti nama agar terhindar dari penjagalan atau pembunuhan massal B2. Natal juga dijadikan karusia membeli baju baru, sepatu baru, sehingga menimbulkan
menimbulkan makna yang kelihatan jelas mengarah kepada kedagingan atau pemuasan daging. Nah, makna yang kedua adalah makna yang sebenarnya Tuhan Yesus harus datang menyelamatkan seluruh umat manusia, yang disebut juru selamat dunia, karena manusia tidak bisa mengusahakan keselamatan itu sendiri. Natal juga mempunyai arti taat dan tunduk. Mari kita baca kembali Matius 1 ayat 18-25. Yusuf seorang tukang kayu yang memiliki hati yang taat dan tunduk akan perintah Allah. Ya, Natal memiliki makna taat dan tunduk. Apakah semua bisa tunduk? Enggak juga. Di Alkitab kita ada contoh Yunus yang tidak taat, disuruh ke apa? Disuruh ke tempat lain, dia malah larinya ke Niniwe, ya kan? Nah, sekarang zaman now merayakan Natal disebut turut merayakan hari raya Dewa Dewi atau 20 Desember bukan lahirnya Kristus, itu sudah tidak penting, ya. Yang penting adalah Allah telah menyatakan dirinya melalui firman tertulis yaitu Alkitab, agar manusia dapat mengenal dirinya dan kehendaknya. Namun pada zaman akhir ia juga telah menyatakan diri melalui anak tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di Yohanes 3 ayat 16 kita sering mendengar dan sangat fasih mendengar ayat ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal bukan sekedar merayakan hari lahirnya seorang bayi, tapi memperingati inkarnasi Allah menjadi manusia. Tuhan Yesus tidak mempertahankan kemuliaannya, tetapi dengan rela mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah itu adalah Allah yang transenden. Dia maha besar, maha kuasa, maha mulia, dan maha kekal. Tidak mungkin manusia dapat menjangkau Allah hanya dengan pemikirannya, sebab Allah yang transenden itu sangat jauh dan melampaui daya pikir manusia. Kita harus bersyukur karena Allah yang transenden itu juga adalah Allah yang imanen. Allah yang jauh itu sekaligus adalah Allah yang dekat. Ia telah berkenan menyatakan dirinya dengan mendekatkan dirinya kepada manusia, bahkan menjadi Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. Mari mulai hari ini jadikan Natal dalam kehidupan kita dengan terus hidup mensyukuri apa yang kita alami hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, seperti yang telah diuraikan 2 poin di atas. Makna Natal yang bias, yang salah fokus tentang Natal yang sesungguhnya larinya kepada urusan daging. Malah fokusnya ke urusan daging, pernak-pernik, kemewahan, euforia. Nah, makna yang kedua adalah makna Natal sebenarnya yang melalui momen kumpul bersama kita terus membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mencintai kita, anak-anaknya, maka dia perlu lahir kembali, reborn di hati manusia. Ada begitu banyak orang meninggalkan hatinya sendiri dewasa ini, karena sibuk dengan urusan duniawinya. Tuhan Yesus harus lahir di setiap hati manusia sehingga hidup orang itu bisa mengalami Tuhan kembali. Momen Natal yang sebenarnya adalah bukan sibuk menghias pohon dengan pernak-perniknya, bukan menyiapkan makanan yang enak untuk disajikan, bukan mengucapkan kata-kata indah di media sosial dan menikmati party di mana-mana. Tetapi yang paling penting poinnya adalah membuat Mesias itu lahir kembali di hati kita, karena seiring kelahiran kembali membuat hati kita dan roh kita diperbarui dalam kondisi kelahiran yang baru dan hidup yang baru. Kata motivasi dari saya, sambutlah Mesias dalam hatimu. Semoga dikerjakan, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa, mengucap syukur, hamba telah menyampaikan firman yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk para member TOP ini. Terima kasih Tuhan, ada banyak dari kami, ada banyak dari umat-Mu yang sudah meninggalkan hati mereka dan sibuk dengan urusan kedagingan mereka, sehingga kelahiran Mesias yang sesungguhnya, Kristus yang ada dalam hidup sesungguhnya, tidak mereka peroleh. Mereka masih dalam kondisi
kehampaan. Terima kasih Tuhan, melalui firman hari ini kami diperkuat bahwa kelahiran Kristus di dalam hati kami yang sebenarnya itulah yang terpenting. Jika Kristus lahir sungguh di dalam hati kami semua, maka kami bisa merespon Kristus yang sesungguhnya dan taat tunduk seperti Yusuf. Terima kasih Bapa. Momen Natal, awal Natal ini bisa membuat kami lebih mengerti, memahami bahwa Engkau telah mengosongkan dirimu, Engkau telah tidak mempertahankan kemuliaan-Mu, tapi Engkau datang kepada pencipta-Mu. Engkau adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat kepada kami. Terima kasih Bapa, kami hanya menyebut satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang sudah diberkati oleh firman. Katakan, amin. Terima kasih untuk Pastor Riko atas firman-Nya, untuk renungannya pada pagi hari ini. Mari kita kembali menyembah Dia. Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau begitu sayang kepada kami. Pandemi boleh ada, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah mundur dari kami. Masalah boleh ada, tapi kasih sayang Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau baik. Biar Engkau menikmati penyembahan dari setiap rumah-rumah yang mengasihi Engkau, Tuhan. Hati yang haus dan lapar, biar Engkau yang disenangkan, Bapa. Tiada yang lebih penting selain kami berjumpa dengan Engkau. Tiada yang lebih istimewa, Tuhan, selain Engkau ada bersama dengan kami. Biar hadirat-Mu menyentuh semua yang di rumah. Dimanapun kita berada, hadirat-Mu Tuhan nyata. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau dahsyat Bapa, kami bersyukur atas pribadi-Mu Tuhan yang ada dalam kami. Kami bersyukur Tuhan buat pribadi-Mu yang ada, yang memberikan harapan, yang memberikan jawaban dalam setiap kondisi. Tak perlu kami khawatir, tak perlu kami bertakwa, sebab Tuhan kami, sebab Tuhan kami berkuasa. Yesus kami hebat. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Haleluya. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Terima pujian kami. Engkau yang layak Tuhan. Terima sembah kami. Sebab Yesus hidup pada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
bajai segala rancanganmu. Kami percaya Tuhanku, pegang perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah. Menurut kehendakmu. Terjadilah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa untuk dunia ini. Pagi yang baru ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan hari lepas hari selalu baru tiap pagi ya Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh bersama-sama, kami satukan iman percaya kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk dunia ini secara keseluruhan Bapa. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Karena Engkau hidup, maka ada hari esok ya Tuhan. Bahkan rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan kasih karunia yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami berdoa untuk keadaan dunia saat ini yang masih terus ada di dalam situasi pandemi ya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa negara-negara yang masih banyak Tuhan korban berjatuhan seperti Amerika, India, Brasil, Rusia, Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Argentina, Kolombia, 10 negara terbanyak ya Tuhan yang mengalami situasi pandemi ini Tuhan. Orang-orang yang mungkin sudah mulai cuek dengan segala protokol yang ada ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan setiap negara-negara, khususnya negara-negara besar yang masih banyak korban berjatuhan ya Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus atas seluruh negara-negara ya Tuhan di seluruh dunia ini ya Bapa. Sehingga setiap pribadi-pribadi yang ada boleh mengambil bagian di dalam menjaga segala protokol yang ditetapkan ya Tuhan Yesus. Pulihkan ya Bapa seluruh dunia, seluruh negara Tuhan yang mengalami situasi pandemi yang tidak dapat kami andalkan dengan kekuatan kami sendiri ya Bapa. Bahkan kami juga mendengar Tuhan di negara Jepang ada begitu banyak korban Tuhan. Bahkan korban bunuh diri lebih banyak daripada korban pandemi ya Tuhan Yesus COVID Bapa. Dalam tekanan, di dalam situasi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang tidak sanggup menghadapi segala tekanan keuangan, perekonomian, apapun itu Tuhan, yang memutuskan mereka untuk bunuh diri Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus secara khusus untuk Jepang ya Tuhan. Mari Bapa belas kasihan-Mu atas negara ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan belas kasihan-Mu turun dinyatakan Tuhan atas Jepang Bapa. Sehingga setiap mereka boleh berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat ya Bapa. Setiap tekanan apapun yang melanda kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka ingat kepada pencipta mereka ya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Jepang secara khususnya ya Bapa. Biarlah Tuhan gereja-gereja ini Tuhan di situasi ini sekalipun Bapa boleh mengambil peranan penting Tuhan Yesus untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Walaupun sekalipun pemberitaan firman Tuhan diadakan melalui live streaming, online, media sosial, apapun itu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, campur tangan-Mu turun ya Tuhan. Ketika pemberitaan firman Tuhan boleh disampaikan Tuhan di negara Jepang. Sehingga Tuhan orang-orang yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi ya Bapa. Tuhan kami berdoa Bapa. Situasi pandemi ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, justru dalam segala tekanan yang boleh dialami dunia ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan berbalik dari jalan-jalan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba Tuhan boleh mengambil bagian ya Tuhan Yesus, mengambil kesempatan di dalam situasi terburuk ini Tuhan, untuk lebih bergairah menyampaikan firman Tuhan, untuk lebih bergairah memberitakan kebenaran firman Tuhan, lewat cara apapun ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus situasi pandemi ini tidak memudarkan semangat berapi-api bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendengar Tuhan ada resesi perekonomian, banyak goncangan-goncangan perekonomian di seluruh negara bagian ya Bapak. Kami juga serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan musibah-musibah yang ada, kebakaran, gunung meletus, bahkan banjir ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapak, gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu di seluruh dunia Bapa, boleh mengambil bagian di dalam segala situasi apapun Tuhan. Sehingga setiap kami biji mata-Mu Tuhan, setiap kami yang menjadi terang dan garam dunia ini Tuhan, melakukan bagian kami lewat apapun yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Sehingga seluruh umat ciptaan-Mu yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk persiapan perayaan Natal di seluruh dunia. Mungkin situasi yang berbeda tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya Bapa. Tetapi biarlah Tuhan, makna Natal yang selalu yang kami ingat, bukan perayaannya, tetapi makna Natalnya ya Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu boleh mengingat kembali kelahiran-Mu di dunia ini Tuhan, untuk datang menyelamatkan yang berdosa ya Bapa. Biarlah Tuhan momen Natal di seluruh dunia Tuhan boleh dirasakan, sekalipun harus stay at home, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Situasi Natal boleh dinikmati di seluruh dunia dan mengingat kembali, memperingati Tuhan kelahiran-Mu bagi setiap manusia yang berdosa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa kami pagi ini Tuhan, pulihkan terus keadaan setiap negara-negara yang ada. Pulihkan dunia ciptaan-Mu ya Tuhan Yesus. Pulihkan dan sembuhkan ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus, yang menolong setiap umat ciptaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin dari setiap negara yang ada ya Bapa. Biar mereka dapat memimpin setiap negara mereka dengan jujur, dengan adil ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, keputusan penting yang mereka suarakan bagi seluruh rakyat mereka ya Tuhan, mereka boleh kerjakan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin di dunia ini ya Bapa. Berkati semua yang mereka kerjakan Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mereka ya Bapa. Pulihkan perekonomian, pulihkan setiap negara kami, negara-negara yang ada ya Tuhan Yesus. Sembuhkan ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat Tuhan, banyak gereja-gereja yang mengalami pertobatan, mengalami Tuhan Yesus kebangkitan, mengalami sesuatu yang baru
justru di dalam masa-masa sulit sekalipun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam situasi ini biarlah terus namamu yang semakin ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, pulihkan dunia ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami masih boleh datang ke mesbah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami, kami bawa syukur kami bawa sembah kami. Biarlah kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Segala yang kami naikkan, segala yang kami taruh di kaki-Mu ya Bapak. Begitu juga dengan doa kami pada pagi hari ini Tuhan, yang kami ingin taruh di bawah kaki-Mu untuk bagi bangsa ini. Kami berdoa sungguh Bapak, bagi kondisi bangsa ini, bangsa Indonesia sekarang ini ya Bapak. Saya percaya kondisi hari-hari ini bukan lagi kondisi yang santai, bukan lagi kondisi yang biasa-biasa saja, bukan lagi kondisi yang aman-aman saja Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi yang di saat-saat Tuhan, bagi bangsa ini mungkin genting, mungkin bagi bangsa ini Tuhan, ini adalah kondisi-kondisi yang berat ya Bapak. Tapi kami percaya, ketika kami lalui bersama Yesus, kami dapat melaluinya dengan luar biasa. Mungkin Tuhan, saat-saat ini ada beberapa orang yang menjadi provokasi untuk memecah bangsa ini Tuhan. Kami doa, biar kiranya ada roh kesatuan hati Tuhan, ada roh damai sejahtera bagi bangsa ini. Kami tolak segala perpecahan, kami tolak segala Tuhan daripada yang ingin memecah belah kami Tuhan, roh-roh jahat yang ingin memecah belah kami Tuhan. Roh jahat yang memakai siapapun Tuhan untuk memecah belah bangsa ini, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak Tuhan teroris-teroris, kami tolak Tuhan daripada segala orang-orang jahat. Kami juga doa Tuhan untuk keluarga di Sigi Tuhan yang terjadi pembunuhan, kami tahu beberapa saat yang lalu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan bagi keluarga di Sigi, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan ya Bapak. Kami tahu ketika ada martir Tuhan dibunuh, kami percaya Tuhan Roh Allah ada di tempat kejadian, dan kami percaya pergerakan Allah akan lebih dahsyat lagi Tuhan bagi Sigi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa juga Tuhan untuk jajaran pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi presiden kami hingga yang terendah Tuhan, mulai dari satpam-satpam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa sungguh Tuhan buat pemerintahan kami, agar mereka punya roh yang takut akan Tuhan, agar mereka punya roh yang takut akan hukum-hukum di Indonesia ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi berikan mereka Tuhan roh keberanian untuk menegakkan Tuhan daripada kebenaran-kebenaran. Buat mereka Tuhan jadi orang-orang yang berani Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Berikan mereka Tuhan jadi orang-orang yang berani Tuhan ketika ada permasalahan. Berikan mereka orang yang berani untuk membuka suatu permasalahan tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga mereka Tuhan roh yang jujur, untuk berkata jujur, untuk bertingkah laku jujur Tuhan. Dan berikan mereka juga Tuhan yang daripadamu adalah roh hikmat dan kebijaksanaan dalam nama Yesus, agar mereka bisa pimpin Tuhan bangsa ini, agar pemerintahan kami, presiden kami, DPR kami, MPR kami Tuhan bisa jadi orang-orang yang bisa diandalkan, bisa jadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang membawa suara kami Tuhan, dan mengerjakan Tuhan apa yang menjadi mau-Mu untuk bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa sungguh Tuhan buat memimpin kami, pakai mereka lebih lagi, berikan sekali lagi Tuhan mereka roh yang takut akan Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan tidak blunder, agar apapun yang mereka lakukan tidak menjadi kesalahan yang menjadi hukuman di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, ampuni bangsa ini Bapak, jika ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang tidak baik Tuhan di mata Tuhan, ampuni bangsa ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan berikan hukuman-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Kami mohon dengan sungguh Tuhan, agar apapun Tuhan yang kami lakukan, doa kami Tuhan buat bangsa ini adalah baik selalu dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk keadaan COVID sekarang Tuhan di Indonesia. Kami tahu Tuhan mungkin sehari bisa bertambah 5.000 sampai 8.000 orang Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Hati-Mu ada bagi bangsa ini Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa ini, sekalipun kondisinya seakan
bahwa Tuhan tidak ada, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni mulut kami, ampuni hati kami jika kami tidak percaya akan pertolongan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika sewaktu-waktu Tuhan mungkin kami seakan merendahkan kuasa Tuhan. Ampuni orang-orang di bangsa ini Tuhan, bila mana tidak percaya kepadamu ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang bagian yang percaya pada kuasa pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan mampu melepaskan kami, Tuhan mampu mengangkat kami dari keadaan COVID sekarang ini. Walaupun kami tahu Tuhan, keadaan ekonomi kami juga terdampak dari COVID tidak baik, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami, menolong kami, bagaimanapun caranya, melalui siapapun Tuhan dapat tolong kami. Kondisi keuangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat menolong kami, yang dapat membangkitkan kondisi keuangan kami, kondisi keuangan dari bangsa ini, hanyalah Yesus yang mampu. Dan kami juga doa Tuhan, bagi kondisi kesehatan masyarakat yang mungkin sekarang ada di Wisma Atlet, yang mungkin sekarang ada di dalam ruang perawatan, ruang ICU, yang mungkin sekarang lagi karantina mandiri Tuhan. Kami doa sungguh berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera Tuhan, berikan mereka antibodi yang baik Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan ya Bapak, agar mereka bisa melalui masa-masa ini dengan luar biasa baik, sehingga mereka diberikan kesembuhan ilahi, dan mereka bisa bersaksi bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka perlindungan ya Bapak yang daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, kami juga doa untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati agar gereja-gereja sekarang ini menjadi terang, gereja sekarang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu sekarang banyak gereja-gereja yang tidak bisa melakukan peribadahan secara offline, tapi semua gereja Tuhan kebanyakan melalui online. Pakai gereja-gereja Tuhan yang mulai bergerak melalui online, mereka memberitakan Injil. Tuhan berkati melalui hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan juga memberkati daripada pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan melalui Facebook kah, melalui YouTube kah, melalui apapun itu medianya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Gereja-gereja kecil, gereja-gereja besar, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada buat gereja-gereja di Indonesia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, biarlah mata Tuhan selalu tertuju pada gereja-gereja ini, agar apapun yang kami lakukan semuanya baik di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah pelayanan-pelayanan Tuhan tidak ada yang mencuri daripada kemuliaan-Mu, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga gereja kami ya Bapak, yang termasuk gereja di Indonesia. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa juga untuk hamba-hamba Tuhannya di Indonesia Tuhan, dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka bergerak, mau yang di dalam gereja maupun yang di luar gereja Tuhan, yang memberikan penginjilan, mungkin di jalan-jalan, mungkin ke kampung-kampung, ke desa-desa, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya mereka melakukan pelayanan dengan luar biasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang dimenangkan melalui hamba-hamba Tuhan pada masa kini ya Bapak. Biarlah hamba Tuhan masa kini Tuhan menjadi hamba Tuhan yang patut dicontoh, menjadi hamba Tuhan yang bisa Tuhan untuk diguguh. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka perbuat, kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memperkaya diri Tuhan, bukan lagi untuk kesombongan Tuhan dan tinggi hati, tapi kami percaya Tuhan hancurkan segala hati-hati yang sombong, yang tinggi hati, yang tidak mau ditegur Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan hati mereka yang rendah hati yang mau mendengar, menjadi hamba Tuhan yang bisa diandalkan oleh para jemaat, menjadi gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa sekali lagi untuk hamba Tuhan di Indonesia. Tuhan jaga, berikan kesehatan, berikan kekuatan, biarlah kiranya pelayanan mereka disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga doa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan, dimanapun berada, keluarga Kristen di Indonesia Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai, dimanapun berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya keluarga-keluarga Kristen di Indonesia disertai Tuhan, manapun melangkah disertai, dijagai Tuhan, disertai, dijagai oleh pasukan malaikat Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga doa Tuhan untuk persiapan ibadah Natal Tuhan. Di Indonesia Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya apapun yang telah disiapkan, entah itu ibadah Natal online, Natal offline kah, biarlah kiranya Tuhan menyertai, Tuhan berkati segala dana-dana yang belum tercukupkan, Tuhan cukupi. Biarlah kiranya segala permasalahan Tuhan di dalam persiapan Natal ini, kali ini yang sedikit berbeda, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ide-ide, berikan kami ide-ide yang kreatif Tuhan untuk melaksanakan Natal, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Natal online kami juga Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya apapun yang kami lakukan, Natal online kami bisa memberikan damai sejahtera Tuhan bagi para jemaat yang mengikuti Natal online nanti. Kiranya nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala puji kami, sembah syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami JKI The Way. Berkati semua visi misi gereja kami agar senantiasa dapat tercapai Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati gembala kami, Pase dan Buse, Shen Silo, Omaye, dan Pil. Berkati juga ya Tuhan, Pastor Rico dan Sisis Ilmeda, Adriel dan Fidel. Tuhan Yesus juga berkati Pastor Bimo, Miminya, dan Fanny. Tuhan Yesus berkati juga Pastor Wi dan keluarga. Tuhan Yesus berkati tim imam musik, tim digital ministry, Cyber Church, tim doa, tim Mumet, tim pengerja. Berkati kami semua Tuhan agar dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Dan nama-Mu terlebih lagi dimuliakan. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat The Way, offline, online, dan simpatisan. Berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak Genji dan Youth dalam sekolahnya, dalam studinya, dalam kuliahnya. Berkati juga pemuda-pemudi di gereja kami ya Tuhan, agar mereka memiliki hati untuk mengambil bagian melayani anak-anak di bawah mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dari kecil sampai besar, agar selalu dijaga malaikat Tuhan, sehat jasmani dan rohaninya. Tuhan Yesus juga berkati ibadah umum besok yang jam 7 pagi, jam 11 siang, dan jam 6 sore. Tuhan Yesus berkati juga Zoom Genji, Zoom Komsel, dan Zoom Tower of Prayer. Tuhan Yesus berkati acara Natal kami agar masing-masing divisi dapat menyumbang, dapat mengisi acara Natal dengan baik Tuhan. Berkati juga Natal Genji, Pranatal Genji yang dilaksanakan besok dan minggu depan. Dan juga berkati juga Natal umum dan kiranya segala biaya untuk Natal dapat terpenuhi, segala acara-acara dapat berjalan dengan baik meskipun online Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga finansial gereja JKI The Way agar pembayaran setiap bulannya dapat terbayarkan. Segala sesuatunya Tuhan yang cukupkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah berada di akhir acara Tower of Prayer ini Tuhan. Juga kami berdoa bersatu hati secara khusus. Tuhan kiranya berkati persembahan yang kami akan lakukan, biar persembahan yang terkumpul dapat menjadi berkat bagi memelihara pemeliharaan gereja ini, bagi pemeliharaan pelayan Tuhan, orang-orang Lewi, juga terutama Tuhan bagi penyebaran kerajaan-Mu, baik melalui offline, online, atau secara cyber church ini Tuhan. Tuhan berkati, kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan yang mencukupkan. Juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Yang pertama, Om Rudi Tuhan. Tuhan kami bawa hati kami, doa kami ini, kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kami tahu Tuhan bahwa ada vonis dokter, tetapi kami bawa ini kepada Engkau pencipta kami Tuhan.
Khususnya Tuhan berkati Om Rudi, apa yang dideritanya Tuhan, kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Melalui proses ini juga Om Rudi bersama istri, Tante Lian, bisa semakin menggantungkan hidupnya, percayanya, imannya kepada Engkau, Tuhan. Juga seluruh keluarga besar bisa mendukung dan mereka bisa bersatu lebih erat lagi karena masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, melalui masalah ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Juga berdoa juga untuk kesembuhan buat Oma Leni. Kami bawa Tuhan pergumulan ini, pergumulan keluarga anak-anak Oma Leni ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya berkati, kalau memang Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan juga cepat pulihkan, kiranya Tuhan segera pulihkan. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan berkehendak lain, kiranya kehendak-Mu yang jadi. Ya, melalui peristiwa ini Tuhan, seluruh keluarga juga semakin dekat padamu. Tuhan, kami serahkan Oma Leni ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa doanya dan kami lepaskan berkat untuk Oma Leni. Juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 virus corona ini. Tuhan berkati Ibu Elfrin, juga Widya dan Jojo anaknya. Juga kami berdoa buat Ibu Asina Purba, kakak sepupu Bu Esther. Tuhan, kami bawa doa kami ini, permohonan doa kami untuk mereka Tuhan. Tuhan kiranya pulihkan, Tuhan yang kiranya jamah segala sakit penyakit, segala virus, sakit penyakit apapun kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka semakin lama semakin dipulihkan. Mereka berkuasa atas segala virus, karena itulah janji Tuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, juga secara khusus kami berdoa buat saudara kami yang merayakan ulang tahun, yaitu Pak Prana. Tuhan kiranya berkati Pak Prana Tuhan, di masa depannya juga kiranya Tuhan pakai dalam perkuliahannya, bisa Tuhan bukakan pikirannya, bisa mengerti pelajaran yang diberikan, sehingga sungguh pelajaran ini dapat berguna bagi pelayanan ke depannya. Berkati Tuhan dalam pelayanannya di gereja, baik sebagai worship leader maupun sebagai pengisi firman atau apapun yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan sungguh berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Prana menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Tuhan juga berkati seluruh keluarga Tuhan. Melalui Pak Prana ini juga menjadi imam yang kudus, sehingga keluarga ini boleh dibawa semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Prana dan keluarga ke dalam tangan. Tuhan, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berkumpul beribadah di dalam Tower of Prayer ini, Pak Boni Andreas bersama keluarga, istri anak-anak, juga Phil bersama Oma Yeyen, Pak Bayu Rahendra bersama istri dan keluarga besar juga Bu Iren, Pak Lesmana dan Abigail, Pak Budi dan Angela yang di Bali, juga Bu Roli bersama Rain, Pak Amos, Bu Esther, Pak Bimo dan keluarga besar juga, Bu Grace dan keluarga besar, Pak Riko dan keluarga, Pak Prana dan keluarga, Oma Yeyen, kekasih kami ini Tuhan, Oma kami ini, juga Bu Silvi, Pak Se, Sean Silo, juga Bu Siani, bersama keluarga besar Tuhan, Bu Elvina anak dan keluarga besar, suami, juga Bu Tia Esther dan keluarga besar, Pak Alex Sela dan keluarga besar, juga Bu Alfida Bunga dan keluarga besar,
dan semua Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin belum sempat hadir pada kesempatan ini, Tuhan kiranya berkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, bisa berkenan menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus kiranya lawat hati setiap kami. Siapakah kami Tuhan tanpa pertolongan Engkau? Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami ini Tuhan, kiranya kasih-Mu terus turun atas kami, dan hikmat pengertian juga turun atas kami. Roh Kudus, pimpinan-Mu kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan kami berdoa untuk doa-doa kami ini yang sudah kami bawa ke bawah kaki-Mu Tuhan, kiranya bisa berkenan dan bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, terlebih dari itu, pada kesempatan doa-doa seperti ini, kami mau belajar seperti yang Kristus ajarkan. Bukan kehendak kami Tuhan yang jadi, melainkan your will be done. Kehendak-Mu lah yang jadi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami bawakan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya. Amin. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau, serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Sekarang arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan dan terimalah berkat terindah dari surga. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu, lumbung-lumbung usahamu, keluar masuk keuanganmu. Tuhan membawamu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan menjagamu, sehingga setan iblis dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan semata akan menyertaimu, melingkupimu, mengikutimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kuasa, dan persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, dan menjemput kita dan membawa kita semua ke dalam kerajaan surga. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, ibadah Tower of Prayer kita pada pagi ini telah selesai. Saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kembali mungkin ada di antara kita yang belum bergabung di grup WA Tower of Prayer, bisa bergabung supaya kita dapat bersama-sama terupdate untuk berita-berita atau pokok-pokok doa yang harus kita naikkan pada Tuhan dari saudara-saudara kita yang membutuhkan doa. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih untuk
persembahan-persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan ke nomor rekening BCA yang kita telah tahu masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih, biar kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kemudian yang kedua juga saya mengingatkan kembali untuk nanti sore ada juga ibadah komsel kita, dan mari kita bersama-sama bergabung di ibadah komsel kita nanti sore. Demikian beberapa pengumuman dari saya, dari kami pengurus Tower of Prayer. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti sore dan juga selamat beribadah juga buat besok hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Ya.